padahal pertama iku pertalit yang dioplos, pertalit dikai pewarna iki lho Mas. Yo prakteknya yo pertalit bukan pertama, prakteknya yo pertalit dioplos dikai warna sehingga warnanya bisa berubah kayak pertama, harganya lebih mahal. Bagaimanapun masa depan itu jauh lebih luas, lebih besar, lebih gede dibandingkan masa lalu kita. Makanya berangkat dari masa lalu seperti apapun, yakin selama kita bisa kerja cerdas, selama kemudian kita pantas, maka Allah akan memantaskan kita. Dari Pertamina nek gak duwe barcode gak oleh tuku pertalit yang murah, dialihkan supaya beli Pertamax, harganya lebih mahal Pertamax itu. Padahal Pertamax itu pertalit yang dioplos, pertalit dikai pewarna iki lho Mas. Yo prakteknya yo pertalit bukan Pertamax, prakteknya yo pertalit dioplos dikai warna sehingga warnanya bisa berubah kayak Pertamax, harganya lebih mahal. Nah orang-orang kayak kita kan yo mau beli pertalit yo gengsi lah. Ya bukan gengsi gitu, kadang buru-buru waktu kan juga rata-rata pertama. Nah itu wong sa Indonesia dihapusi, wong sa Indonesia itu dibohongi mulai 2018 sampai 2023. Itu kerugian yang ditimbulkan, korupsi yang diambil hampir 1000 triliun, bayangkan. 980 sekian triliun. Ini kurang sedikit wis kuardiliun jadi. Nulek rolas, ya Allah, rolas piye? Triliun ini nulek rolas kok, nulek 9 miliar. Nek triliun nulek rolas, nek iki nulek 15. Masya Allah. Lah saiki akibatnya iki yang ngesano to wong sing sepeda motor sing kreditan diisi BBM model iku akhirnya mesine logrok. Iki tersangkane wis kecekel wong 7. Aku buka HP iku tuh tak banting HP ku. Asli gitu tak banting. Iki patut untuk dipisui, kurang ajar tenan, kurang ajar. Lah sing yang dirugikan nih wong sak Indonesia, wong sak negara sing dirugikan. Dia merugikan negara, merugikan masyarakat, ngerusak tatanan. Duit sakmono gitu didobno wong sak Indonesia. Iku per orang sik oleh piro iku? 10 jutaan kira-kira sik. Sampaiane perendas oleh 10 jutaan kira-kira sik. Rasa wah apa-apa. Lah dicaplok bangkak-bangkak model ngono. Astagfirullahaladzim. Tenan no ngarepku tak idoni siji-siji. Asli tenan. Tak idoni raine siji-siji. Muga-muga iki Pak Prabowo pas melok live iki. Wes, selesaikan Pak Prabowo. Aku niki rasane kudu melayu nang Pak Prabowo. Pak beresi Pak kele Pak beresi Pak pertama nek. Anu sikati kabeh. Ora oleh kene aku nyilek bedile tembakan siji. Geten aku. Kurang ajar tenan. Zalim sezalim-zalimnya. La haula wala quwwata illa billah. Wah ya rakyat golek mangan kamelan, golek duit kamelan. Harga dinaikkan rakyat terus terima, gak demo, dibujuki, dibohongi. Masya Allah. Terus dampaknya ngerusak kendaraan. Bayangno tuku mobil kreditane durung lunas, mesine logrok, mobilnya gak kena digawe. Coba gara-gara kelakuannya. Nah dia ngambil keuntungan. Sama nggak ngerti ceritanya, mulanya minyak mentah yang dari Indonesia gak diterima. Padahal itu bahan bakunya sebenarnya di Indonesia cukup, Indonesia itu berlimpah. Bahan bakunya ada, minyak kita sendiri. Mereka nggak mau nerima, akhirnya terpaksa minyak kita di ekspor. Nah mereka untuk kebutuhan minyak mentah itu ekspor dari luar negeri, mengambil keuntungan dari impor itu mengambil keuntungan dari situ. Saya dioplos
nang ngarep itu diraine siji-siji asli. Ketemu wong 7 wis. Kudu tak cek-cek. Asli tenan harus rapat tahap. Lha kuwi hukumane terima 20 tahun 30 tahun sebagai satu kudu dibalekno. Duwite dibalekno kanggo negara. Wes, duwite dibalekno kanggo negara. Nomor loro dimiskinkan semiskin-miskinnya. Nek perlu hukumannya mati. Wes koruptor cocok wis aku. Wes nek ngono kan wis sing liyane wedi to. Nek ngono sing liyane wedi. Wani korupsi wani mati ngono ae. Karuan ngono liyane wedi. Ya nyatane ya ono yane ra mari-mari kok. Ya ono ya ini lho gak henti-hentinya koruptor. Ini gak dihukum mati ya sik ngene, di presideni malaikat ya sik tetep ngene. Arah berubah sampai kiamat kurang rong dino lho kok arah berubah. Nah, aku ki muring-muring iki, aku ki jeritan hati warga masyarakat miskin iki. Mangkel tenan aku, mangkel tenan. Aku di mana-mana aku belani wong melarat. Yakin aku gregeten tenan. Mangkel tenan pol. Wis cocok hukumane, hukuman mati. Wis ngono liyane kok wedi. Liyane. Wis karuan sikat-sikat. Nek ngono gak mari-mari tenan, masih presiden Indonesia meskipun presiden Indonesia itu malaikat misalnya. Kalau hukum masih seperti ini gak tegas toh nanti kiamat kurang rong dino titik. Ndak bakal bisa berubah. Wis gregeten. Ya Allah. Insyaallah ngesakno warga. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ada terus duit tiga apa? Mata ora digowo. Yang dimakan endingnya jadi kotoran, yang dikenakan yang dipakai endingnya jadi rongsokan, jadi robengan, yang disimpan endingnya jadi warisan, jadi rebutan. Ya toh? Apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iki Ramadan gak oleh nesu kok nesu ya. Karena nesuku ki mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ngono. Astagfirullahaladzim. 980 triliun lebih lo bayangkan. Bayangno kuwi umpama cara ditukokno dawet. Lho Indonesia ki banjir dawet 7 tahun ora sak. Lho terima dicaplok bangkak-bangkak model ngono iki jadi. Gregeten tenan. Tenan asli tenan. Aku kudu melayu omahe Pak Prabowo arek ngono tak parani tenan. Ya Allah ya Karim. Gaya moga-moga bisa diselesaikan oleh Pak Presiden bersama dengan timnya. Wes Indonesia ini nang beres ngono lho tatanane. Masya Allah, Masya Allah. Nang beres tatanan Indonesia. Kok iso? Ya Allah, ya Allah. Ini kena menghibur. Ya udah untuk mengganti kerugian masyarakat. Itu kan Pertamina dong yang korupsi. Itu Pertamina sudah mengeluarkan statement akan menggratiskan BBM untuk seluruh rakyat Indonesia tanggal 29 dan 30 Februari tahun ini. Ya ora enek wong tanggale tekan 28. Kan gregetno to. Pokoke iki nek wong bocara ning ngarep ngono ya, tak idoni siji-siji to tak cobor pertama kok ayo. Karuan. Gregeten tenan, asli gregeten tenan. Ya Allah ya Karim, ngesakno masyarakat itu, ngesakno masyarakat. Masyarakat wis kelengkengan, kangelan golek maisha, budolanan karo sing model ngono-ngono kuwi. Ya Allah. Ngapunten nggih, ngapunten jamaah. Kula niki wau sampai lepas kendali kula saking gregetene. Nan asline tenan. Cicik gitu. Asli aku mangkel tenan. Asli aku mangkel. Aku kan lagi ngerti kayak begitu.
agak ngerti ke bengi aku. Ini kayak kelakuannya wong iki. Duweke dicolong diguwakno sumur, sing wedok dibentak-bentak. Gaplek itu wong lanang model ini. Lho karuan duweke dicolong diguwakno sumur pisan. Ditakokno bentak-bentak. Awas kapan gak betul. Kapan gak ketemu? Awas kapan. Nggih, sekedap nggih. Cepat. Ya Allah. Akhirnya endi mau? Fajaat mongko teka sapa imro'ah ila mahalliha maring panggonane sorah. Wa qalat nang maca sapa imro'ah Bismillahirrahmanirrahim. Lemari ini dibuka. Dedeng. Tapi orang ini orang ngono. Musiknya dedeng. Barokah bismillahirrahmanirrahim. Padahal duwe wis diguwak lambune. Masya Allah. Fa'amara mongko merintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam ayyan zila ing yen tumurun sapa malaikat Jibril sari'an hale cepet wa yu'idu lan balekaken sapa Jibril asyurata ing kantongan mau ila makaniha maring panggonane panggonane surah. Allah langsung Jibril genting ini emergency ini, cepet kamu turun ke sumur, ambil kantongnya, kembalikan ke tempatnya. Siap. Jibril secepat kilat bus balik dua wis kono neh. Begitu sing lanang kan ngetutno bukaan nek sampai eneng wong duwe wis tak guwano sumur gue. Ayo bukaan kaplok bukaan Gusti Allah menunjukkan kuasanya. Fawadu'at mongko nyelehaken sapa imro'ah yadaha ing tangane imro'ah li takhudha krana are mundut sapa imro'ah ing surah. Masukkan tangannya diambil, fawajadat mongko nemu sapa imro'ah ing surah kama wadu'at kama wudi'at kaya uliyat dan salah selehaken apa surah persis di tempat itu, ada di tempatnya, enggak berubah, yo gak teles. Padahal kau sumur lagi didelek malaikat Jibril, kau gak teles. Malaikat bro, padahal wa paklikmu lan medise langsung garing. Fa akhadat mongko mundut sapa imro'ah ing surah mau wana walat lan ngelungaken sapa imro'ah ing surah ila zaujiha maring suamine imro'ah. Monggo beb menika kantongipun tasik wutuh mboten kula pundhut kok. Anjing wedok wong jujur. Nek cara sampeyan ngono paling bojo kok padha siji kok tuku cilok. Cara sampeyan ngono paling padha siji utuh duwike. Masya Allah. Yuk gawak to bojone. Fata'ajjaba mongko gumun. Fata'ajjaba mongko gawak. Sapa zaud mindalika sing mengkono-mengkono endi mau? Fawajadat kama wada'at ghayat ta'ajjubi kelawan puncake gawok gedek lho nyata-nyata tak gua ning sumur kok iso balik ning kene neh. Barokah napa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabalan langsung tobat sapa zaud ilallah taala maring Gusti Allah taala min nifaqihi saking munafike zaud seketika langsung tobat. Niki nembe bismillah insyaallah alhamdulillah besok. Nggih, pun jam 11:30. Nggih, abang ngelingne sing dereng maca surat Fatah. Nggih. Malam pertama Ramadan Rasulullah itu membaca surah Al-Fatah. Nggih. Anak-anak yang belum membaca surah Al-Fatah di Quran juz 26 nanti sempatkan baca surah Al-Fatah, nggih. Mohon pertolongan, mohon kemenangan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi hamba pilihan Allah. Manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia tak berguna. Wallahu a'lam. Ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang ngestu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka HUT RI ke-77 Dukuh Pondok Desa Karangnongko, Adem Sari, Jepara, Nalum Sari. Serta warga masyarakat Nalum Sari yang dimuliakan oleh Allah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Minum nutrisari dicampur susu. Hei orang Nalum Sari, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, merdeka atau kemerdekaan yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari para pejuang. Para pejuang yang secara ikhlas dengan mengorbankan segenap jiwa raganya, tidak hanya harta dan keringatnya, tetapi bahkan nyawanya. Maka kemudian saya ingin membagi dua jenis kelompok manusia di awal kemerdekaan kita sebut sebagai pejuang, dan mereka hari ini yang hidup di zaman kemerdekaan yang kita sebut sebagai generasi penerus. Yang dari tausiah hari ini saya harapkan kita sebagai generasi penerus mampu meneladani
mengambil ibrah, pelajaran dari para pejuang yang telah mendahului kita. Untuk itu kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk semua pejuang. Mudah-mudahan mereka semua oleh Allah diberikan derajat yang mulia. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemerdekaan hari ini adalah merupakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilakukan oleh para pejuang. Dan kopi ini adalah merupakan hasil kerja keras panitia. Canggirnya cuwili ya. Canggirnya cilik, tutupnya buluk. Ngapa meneh? Oh mau jaluknya? Cah lanang geleman. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Anu banser kowe lungguh wae nutupi sing mburi kae lho. Nah kowe lungguh. Sahabat banser lenggah mawon, teng andap mawon ra apa-apa ben nutup mburi kae lho. Masake mbokmu mburimu lungguh ning ngisor wae. Ning ngisor wae. Ning ngisor wae. Masake mburimu kae lho. Masake ini. Lah lungguh. Ana mbok-mbok ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Bedane nopo? Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Makanya kalau mau bertahan hidup, bekerjalah dengan keras. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Dan yang ketiga adalah kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Bertahan hidup, menikmati hidup, mensyukuri hidup. Pertanyaannya sekarang begini, kira-kira tiang Nalum Sari ini pada fase yang mana? Apakah hanya mampu bertahan hidup, sudah mulai menikmati hidup, atau sudah pada tahap mensyukuri hidup? Coba kita lihat. Mensyukuri hidup kok kakean sambat. Kayak kemarin saya ditanya, Gus, kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Ini pertanyaan apa ya? Kenapa istri iki banjere kok ngeyel masake ndase mbokmu mburimu ki lho ya. Iki manut karo kiai to, banjere kok ngeyel iki piye to iki? Lah ngono lho. Loh, saya itu tidak nikah lagi bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu banyak yang mau. Rawani matamu abur. Bukan kok saya nggak berani, tapi saya sangat menghargai wanita. Karena saya punya prinsip, hargailah wanita. Kenapa? Karena wanita itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Lah. Maka adik-adik ini tolong dijaga kehormatanmu, Duk. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Maka yang perlu kamu dandani tidak hanya raimu, tapi juga hatimu. Dan ingat, wajah itu didandani bukan diedit. Rayok diedit ini. Ya kayak raimu barang. Begilah posting foto cah rasa diedit cakep-cakep. Saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Ngono. Nah,
Gus, kenapa istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Jawabannya gampang toh. Kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Mergo dibayar. Kowe pengen bojomu sabar? Bayar. Ingat, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Aduh. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan lah. Celana kudu paham le, cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana gadis mana janda lah. Jenengan seneng rondo? Oh jomblo to niki. Walah mesake to Pak. Santai mawon. Cinta ditolak, Samsudin masih buka. Oh, tenan. Nah, ada perintah bekerja keras, maka Al-Quran mengatakan wa quli amalu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Makanya wong lanang gili martabate yen megawe. Mila awakmu dadi wong lanang ra tau mergawe, aku curiga meragukan kelelakianmu. Wong lanang kudu nyambut gawe. Maka dulu ketika Nabi Muhammad ditanya tentang pernikahan Sayyidina Ali dan istrinya Siti Fatimah, beliau membagi. Sayyidina Ali kon kerja ngurusi luar rumah, Siti Fatimah ngurusi internal di dalam rumah. Lah dari hadis ini ada pertanyaan, Gus, wong wedok niku angsal nyambut gawe napa mboten? Jawabane angsal. Tapi khusus saya pribadi tidak mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena saya punya prinsip, wong wedok iki dinafkahi bendino isih ngeyel karo wong lanang. Apa menen duwe duit dhewe. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Wis tuwa jilbabe pink kae lho. Wayane ngerekam aku HP-ne cross. Perintahnya jelas, wa quli malu, kerja. Ikmali dunyaka ka annaka ta'ishu abadan, kerja untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maka nyuwun sewu, lak jenengan duwe bojo kerja ya ora apa-apa, tapi ingat perempuan. Kula mboten masalah jenengan kerja. Karena bagaimanapun suami itu titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Nah, ini kalau kamu tahu dek, kenapa move on itu berat? Iya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Tapi alhamdulillah Pak, saya nggak punya mantan. Kenapa? Karena memang dulu saya nggak ada yang mau. Tapi saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak perempuan yang menyesali. Jatuh no aku karo Gus Miftah telat ngono. Ora kowe pegatan. Kalau toh kemudian seandainya perempuan bekerja, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan lupakan takdirmu dan kodratmu sebagai seorang wanita. Banyak perempuan yang bekerja tetapi nyuwun sewu melupakan kewajibannya sebagai istri, kuwabeh diwakilke ning pembantu. Makanya saya pernah membahas hadis yang bunyinya surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya ibu atau dalilnya anak di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Saya ditanya sama banyak orang, Gus kok sekarang nggak pernah podcast? Sama-sama sibuk. Mas Deddy sibuk, saya lebih sibuk. Mas Deddy itu kan orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya ditanya, kowe ya bodak apa kowe? Moga-moga mulai rapi meneh nggih. Rondo anak 15. Dedi tanya begini, surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Tapi wong Nalom Sari jenengan jawab.
Niki kecamatan yang paling islami yo Nalum Sari ini loh. Nalum Sari. Oh Nalum Sari, tapi kan Nalum Sari. Kayak minuman yang paling syariah, Nutri Syari. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai urusan rumah tangga hanya dipasrahkan kepada pembantu. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dilihat dari dua kacamata. Kacamata anak dan kacamata ibu. Kalau kacamata anak, surgane anak tergantung hormati marang ibu. Ini dipahami oleh seorang anak. Tapi sebagai seorang ibu, Anda harus pahami, surga itu terletak di bawah kaki ibu adalah merupakan hadisnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane ibu. Mergo saniki kathah kelakuane ibu mboten nyurgake anak-anake. Contohnya napa? Niki wau, urusan anak semuanya dipasrahkan kepada pembantu. Anaknya ditinggal, urusan susu pasrahke pembantu, mbokne minggat malah senam satong doa. Kuwabe kok urusannya pembantu nih. Ngopeni anak pembantu, mangane anak pembantu, sing lanang njaluk wedang pembantu, sing lanang njaluk mangan pembantu, sing lanang njaluk kelon. Kuwi iki anakmu apa anake pembantumu? Mila mbak-mbak kuwi salah rabi nduk, diniati aku pengen dadi bojo sing soleha, pengen dadi ibu sing soleha, menjadi istri terbaik bagi suami saya, menjadi ibu terbaik bagi anak-anak saya. Makanya kalau kamu mencari suami, jangan hanya yang bisa merubah statusmu menjadi sah, tapi carilah suami yang bisa menjadikanmu menjadi wanita yang lebih solehah. Wah, sopo? Bapak iki. Iya. Pak sinten namine? Mulyadi. Kowe gelem ora karo cah-cah iki, Mul? Lah Mulyadi rabi karo iki ternyata kayak yang subur. Mul. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, bekerja keras menjadikan kita bertahan hidup. Tapi kalau hanya bertahan hidup, kita nggak bisa menikmati hidup. Urip itu kan tidak hanya harus bertahan, tapi harus menikmati. Makanya nyuwun sewu, kalau ngomong kerja keras Pak, saya dulu zaman kuliah harus membiayai kuliah saya narik becak. Aku tahu narik becak, dan saya nggak malu, biasa saja. Kenapa? Karena kalau saya disuruh milih olahraga, saya lebih milih jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya kalau biasa tak cerita lagi, Gus tahu becak, tahu 5 bulan kulo narik becak nggih biayai kuliah kulo. Isin ora. Kulo latihan sabar niku mergo narik becak. Abang becak niku wong paling sabar sak donya. Nunggu penumpang ora teko, becake tumpaki dhewe. Lah udan ngoten kok kula kelingan. Narik becak ra ana penumpang udan, becake kula tutupi kresek plastik, turu ngorok banter banget. Betapa nikmatnya saya jadi abang becak waktu itu. Satu saat becak saya ditabrak mobil, dia remuk. Kerja keras tidak cukup, Bu. Kalau hanya sekedar kerja keras, kita nggak ada bedanya dengan monyet. Monyet itu juga kerja keras. Maka kita dibutuhkan apa? Perjuangan bangsa ini menjadi merdeka. Para pahlawan tidak hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Contohnya nopo? Belanda sekutunya pakai tank, pakai pesawat, pakai bom. Kalah dengan perjuangan pahlawan yang kerja cerdas. Hanya dengan menggunakan bambu runcing, hanya dengan menggunakan golok, senjata seadanya, mereka bisa mengalahkan Belanda. Kenapa? Karena para pahlawan kerja cerdas. Kulo diceritani mbah kulo. Ceritani mbah kula niku nyuwun sewu. Kacang tanah niku, Pak. Disuwuk didongani para kiai, diasma uncalke Belanda dadi granat.
Kacang ijo, kacang tanah niku diuncalke Belanda dadi granat. Soalnya napa? Wong biyen niku suwuke mandi karena ketika dia mendoakan tidak pernah punya kepentingan. Lah wong saiki jenengan gawa kacang gini Samsudin kon ndongake. Kira-kira iso dadi bom napa mboten? Ora. Malah tibane mung dobol. Lah mbiyen niku kiai-kiai Mbah nyuwun sewu. Napa mawon didongake niku dadi senjata. Kenapa? Karena mereka punya kerja cerdas. Dulu pahlawan ketika berjuang takbir Allahu Akbar, Belanda wedi mati. Saat ini lucu, takbir malah nggih nutup rumah makan. Bulan poso takbir tutup rumah makan. Kula takoni karo Mas Dedi, Gus, apa bulan poso itu rumah makan perlu ditutup? Tidak. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena bulan puasa yang harus ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau, supaya lebih banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya kalau bapak-bapak istrinya minta emas, diamlah. Ngirit. Waktu adalah uang. Makanya lah jenengan ngejak dolan Pak Mulyadi, bilang nggak ada waktu, berarti Mulyadi nggak punya uang. Ini kerja cerdas, Pak. Bagaimana kemudian orang yang mampu bekerja secara cerdas, dia akan menikmati hidup. Umpamanya awakmu juragan lele, lah apa-apa mau tandangi dewe, ya remuk boyokmu. Makanya kemudian apa? Kerja cerdas melibatkan banyak orang. Ikilah lemu mergo karyawane oke. Ora tau nyambut gawe apa-apa ngongkon uang. Nah, mila ya Allah saawak weteng kabeh. Tapi santai bro. Ada teori dalam ilmu kimia. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Di planet Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet ya. Salah nggon. Nah, bangsa ini Bapak Ibu membutuhkan orang-orang yang mau dan mampu bekerja cerdas. Kayak bocah-bocah YouTube kayak, sak janjane pengennya bekerja cerdas. Wis pilih, langkahmu sudah bagus. Mau ngaku pesan siji, kerjamu cerdas tapi utekmu ya cerdas. Lah motongi video iki rasa ngawur. Saya itu sering buangnya jadi korban potongan-potongan video gitu. Wis potongan murah jelas aku. Kula niku demi Allah, Pak. Video saya di YouTube itu kan sekian banyak. Kula rong tahu ngemplok duit YouTube. Mpun kula ikhlaske nggih wong-wong sing posting-posting niku. Tapi permintaan saya satu, bolak ngedit ke sing pas. Senengane ngadu domba saya diadu dengan ini. Terakhir umpamane kemarin saya ketika menyatakan sejak kapan rendang punya agama, gara-gara muncul rendang babi. Wah, kula diajar sama dari. Kalau ada rendang babi berarti Gus Miftah nggak boleh marah. Kalau ada anjing namanya Miftah, ya ora masalah. Aku malah mesake asune, aku ngono ta. Ya santai mawon, ana kire jenenge Miftah, ora nesu aku biasa. Kan saya seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Lah, santai wae. Uang kira saya emosian Pak, Miftah asu ora apa-apa, santai wae. Asu ahli surga, ngono wae to. Asu ahli sunnah. Bahkan kalau sering ngomong kok, asu kadang-kadang luwih setia tinimbang wong. Ana ungkapan peribahasa Arab ngeten Bu, at imil kalba salasa ayamin sayadhkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu hanya dalam waktu 3 hari. Milo asu niku jenengan persani. Manute ra dipakani karo sing makani manut. Awake dhewe iki ndidik anake dhewe kadang-kadang ora manut. Milo kula kondo, apa bedane asu ning Amerika dengan asu di Indonesia? Bedane siji. Di Amerika teman seperti anjing, di Indonesia teman kayak anjing. Kan ono hadis salah satu da'watin mustajabun.
Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya apa? Dakwatul madlum, doanya orang terdolimi. Lah mila kowe tak dolimi mendongamu mandi bendang rapi. Nah, sapa ngerti oleh vokalis Mbak Emburi iki ya. Endi wonge? Nah, bangsa ini mohon maaf tidak hanya membutuhkan Anda yang bekerja keras. Yang bekerja keras sudah terlalu banyak. Tapi yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah pelajaran dari para pahlawan. Bekerjalah secara cerdas. Makanya nopo? Kewajiban bagi kita untuk terus belajar. Kula pun tuwa Gus, belajare pripun? Belajar niku ora kudu nguntal bangku sekolah Bapak Ibu. Kan urutannya jelas. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Dadi wong alim utawa yang berusaha alim utawa mendengarkan wong alim, minimal mencintai orang alim. Ojo dadi sing nomor 5, orang alim, ora gelem belajar karo wong alim, orang ngrungokke wong alim, ora cinta karo wong alim, cangkeme cremet. Wonge teko, ya teko. Jilbabe ireng. Oh, iki mah. Sing jilbabe pink insyaallah nggih. Luwih parah. Lah kecerdasan ini menjadi penting Bapak Ibu. Loh, lak wong pinter niku urung mesti cerdas. Loh, ana kalane wong ilmune pas-pasan, ijazahnya terbatas tapi dia cerdas. Umpamane sakniki ngeten nggih. Ini untuk motivasi anak-anak saya yang ada di dalam sari ini. Delok enduk Mas, Mbak Yu. Gus Miftah niku mboten alim, tapi cerdas. Cerdas melihat potensi dan kondisi. Di saat orang menjauhi lokalisasi, otak saya mikir, kenapa mereka dijauhi? Tak parani. Nah, Bapak Ibu, orang cerdas itu orang yang mampu melihat peluang. Maka orang cerdas itu rata-rata kepribadiannya optimis. Maka tolong mengisi kemerdekaan ini Bapak Ibu, jadilah pribadi yang optimis. Orang optimis itu kenapa, Li? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah kita jadi yang mana? Yang optimis dong. Ada masalah, itu pasti ada peluang. Sama halnya ketika kemudian Allah menciptakan saya dengan banyak kekurangan, saya meyakini di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya kan dijujuli gitu. Masa orang jujul gitu. Susu lah ini jujul napa susu? Susu. Nah, maka jadilah pribadi yang smart, cerdas. Ketika dulu orang menjauhi klub malam, kula teko tak sowani. Ketika orang takut dengan ahli maksiat, saya datang. Ana wong mabuk do wedi, kula parani. Ana PSK do wedi, kula parani. Ternyata apa? Itu menjadi peluang. Di saat orang menganggap kemaksiatan akhir dari segalanya, justru saya menangkap peluang ini adalah jalan perjuangan. Maka para PSK kula ajak ngaji, alhamdulillah nggih kathah sing tobat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kerja cerdas. Makanya orang optimis itu adalah orang yang menatap masa depan dengan penuh optimisme. Maka kalau Anda merasa jadi orang desa umpamane, desa Karangnongko, mungkin berpikir begini, aku lah wong desa iki apa iso sukses ya? Tak kandhani le. Aku mau paham, melebur ini dalane ya Allah ciut kayak wis ciut blegong-blegong gitu loh. Aku membuat ini se-Indonesia apa ora? Jan aku ngono. Makan nangka di tengah ladang. Hei Bupati Jepara, jalanmu banyak berlubang. Iya.
Ulang-ulang. Orang optimis itu ngeten. Orang yang mempunyai pandangan besar ke depan, termasuk para pahlawan ketika menjadikan bangsa ini merdeka, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa mereka menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa? Karena pahlawan dulu pernah berpikir, satu saat bangsa ini pasti akan dijajah dengan paham-paham radikalisme dan intoleransi. Makanya kemudian apa? Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Maka berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Niku mbae sing jilbabe ijo lah apal Pancasila tak wene duit. Ayo, mbae kae rene Mbah, rene. Sithik. Si mbae kae sing ijo kae. Kae mbiyen nom-nomane kaya Marsanda lho kae. Saiki wis tuwa ya Markaban. Ayo Mbah mriki Mbah, tak wene duit Mbah. Pancasila. Nah, si mbae. Iya kamu, iya kamu. Ya Allah untune gari loro ya Allah. Pokoknya apal Pancasila tak wene duit. Nah, niki Mbah. Bocah nom kan aku sing tuwa. Mriki Mbah. Ser digendong ser. Ayo. Oh. Pokoknya si Mbah apal Pancasila tak wene duit. Ini Mbah. Kayaknya mbahnya ini berjodoh dengan Mulyadi deh. Nyuwun mik. Wah, kok sandalnya mau siji iki piye iki? Munggah panggung sandalnya mau siji. Ya Allah. Mriki Mbah, mriki diagem Mbah. Napa nyekel ke Mulyadi Mbah? Namanya Mbah sinten? Barukaya. Ngeten. Mbah sinten? Barukaya. Oh, Rukyah Samsudin, Rukyah. Mbah Rukyah yoswane pinten? Umurnya berapa? Dereng ditimbang? Loh. Sudah gangsal. Sudah gangsal? Nggih. Berjodoh dengan Samsudin. Masyaallah. Apa nih? Oh, saya melihat Mulyadi sama Mbak Rukayah ini seperti Romeo dan Juliet. Kenapa? Pripun? Diet? Didilan. Kayak ini Dilan. Dilan kok merongos. Pekerjaannya apa Mbak Rukayah? Mboten nyambut damel. Sugih. Sombong. Orang nyambut damel, tasih gak ada bojo? Mboten kacang pun kerja. Ngeten. Tasih gak ada bojo? Mboten. Randa. Apik iki. Anake pinten? Gangsal. Rukayah matengan ya 5. Bu Rukayah sakniki dipimpin maca Pancasila. Mungkin lapal tak kaya dhuwit 300.000. Pancasila, ayo. Pancasila. Ayo. Pancasila. Ayo. Pancasila. Diteruskan. Pancasila. Pancasila. Diteruskan 1 nopo 2 nopo Pancasila terus. Pancasila 1. Pancasila 1. Napa? Pancasila 2. Pancasila niku lak 5. 1 napa? 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan Kemanusiaan yang 2. Kemanusiaan yang kemanusiaan yang adil dan beradab dan mumet dasku tenang. 3.
3. Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. 4. Apa? Ayo, kowe. Pon rapal. Lah Simbah, apa lagu-lagu nasionalisme napa kebangsaan? Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke, napa po ame-ame? Ayo. Napa lagu ini napa sing ngapal? Napa? Garuda Oh coba, pengen nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ini ada suara emas dari Ruqayyah. Yo, Garuda Pancasila, aku terdukungmu. Saya bersama saya korban untukmu. Pancasila dasar negara, sampai jadilu makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuku uyah ning Nalum Sari, buru kaya bojone Mulyadi. Tak duit. Aku apian kok. Sekira lak kula aturi yatra kagem napa duwite? Top up. Kula lho gayane top up. Top up masyaallah. Ya. Di damel napa duwite? Lak kae duit. Damel napa? Dimut miki nggih. Damel belanja, damel jajan. Wah. Belanja napa? Belanja napa? Mbak niku teng cangkem mboten teng bathuk. Ngene lho yu, mosok ngene iki lho. Damel tumbas napa? Damel tumbas beras. Oh, beras. Ning omah gak ada TV mboten? Ngadan. Gak ada, rata tukoke wis duwe. Ning omah duwe sapi mboten? Mboten gadah. Oh, ya tukok dhewe kaya aku bojomu. Enggak, 300.000 untuk buruh kaya. Nggih. Sehat-sehat nggih, Salim. Nggih, sehat-sehat nggih. Sama-sama sayang. Mulyadi cemburu. Kancane ya dipikir no Mas. Ya Allah, Jan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita melihat Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang optimis. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang optimis. Santai Menduk, saya sering mengatakan apa? Kenapa kaca mobil bagian depan pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya satu, karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Bagaimanapun masa depan itu jauh lebih luas, lebih besar, lebih gede dibandingkan masa lalu kita. Makanya berangkat dari masa lalu seperti apapun, yakin selama kita bisa kerja cerdas, selama kemudian kita pantas, maka Allah akan memantaskan kita. Maka Gus Miftah sering ngomong apa li? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kayak mbak-mbak Egi, nggak mungkin kamu dapat suami seperti Sayyidina Ali kalau kamu tidak bisa berperilaku seperti Siti Fatimah. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Apapun keadaan kita hari ini tidak membuat kita insecure, tidak membuat kita minder, tapi justru potensi-potensi ini harus kita maksimalkan, Bu. Makanya ibu-ibu nyuwun sewu, jangan pernah berhenti saya minta untuk mendoakan anak-anaknya. Jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anakmu. Saya punya keyakinan, mendidik seorang laki-laki hanya mendidik seorang saja. Tetapi ketika seseorang mendidik seorang ibu, berarti dia telah mendidik sebuah generasi. Maka itulah pentingnya seorang ibu. Mila ibu kula suwun, jenengan sing paling kathah ndongane. Wong lanang nu kadang-kadang lali ndongake anake, jenengan sing rajin ndongake anake. Cara Gus Miftah,
Anak kula teng pondok difatihai disolawati bendino. Anak yang jenengan teng omah turu ceker silahe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Kowe padha le duwe bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk sukses. Bukankah kemudian banyak orang yang lahir sukses justru lahirnya di desa? Gimana badan? Loh, optimis. Persoalannya adalah, mohon maaf, kita hari ini gara-gara kondisi yang tidak menentu menjadikan kita menjadi pribadi yang pesimis. Ketakutan-ketakutan tentang kehidupan masa depan. Cobi, saat ini jenengan jawab. Iki malah foto, iki video wae. Hah? Siapa kuwi? Dor. Kok ya lemu ya? Padha lemu nih. Siapa? Oh, nembe umroh. Dongake orang-orang sini mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ibadah haji dan umroh. Cangkemmu kesusu kok. Urung rampung wis amin. Ya mudah-mudahan Pak Mulyadi masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Berarti bareng mengaji Mulyadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora mol, ora. Aku cinta kok sama Mulyadi hari ini. Mol, kowe lak wani ngrabi buruko ya sing kaya mas kawin aku. Piye, ayo kowe. Ada wayah. Jadi Mulyadi kan Rukaya udah tua. Lah kowe njaluke vokalis kok. Ya vokalisnya sing mau karo kowe. Mbake vokalis delokni lho alise kaya buntut kala jengking tak kandhani. Tadi nyuwun sewu, kenapa kita kemudian menjadi pesimis? Bapak Ibu, tolong hilangkan kekhawatiranmu tentang masa depan. Coba Anda jawab. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai. Perahunya bocor, di samping perahumu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Pasrah. Oke, jawabannya pasrah. Ini Mbaknya pasrah. Pasrah, Pak. Jawabannya satu. Apa? Berhenti membayangkan. Oh, karena aku mau bayangkan. Kenapa kok pasrah? Berhenti membayangkan. Nah, kita itu menjadi pribadi yang tidak optimis. Kenapa, Pak? Karena terlalu banyak bayangan-bayangan masa depan. Gegek ngene, jangan-jangan begini. Sehingga apa? Membuat kita tidak maju. Yang perlu kita lakukan, membangun proses sebaik-baiknya. Masih sekolah, mengisi kemerdekaan dengan sekolah sebaik-baiknya. Ingat quote-nya Gus Miftah, orang yang niat belajar akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak pernah mendapatkan pelajaran. Mila nyuwun sewu, kula takoni Gus, fungsinya pengajian gedean nekake wong kathah niku napa? Minimal memberikan semangat supaya orang datang ke kajian, berangkat dari pengajian masuk menjadi kajian. Soalnya napa? Seperti ini penting supaya semangatnya awake dhewe niki terjaga, sehingga mulai pengajian punya harapan lebih besar untuk bangsa Indonesia. Adik-adik, isi kemerdekaan dengan belajar yang sebaik-baiknya. Tak dongake sok dadi bojone kiai. Amin. Rambutnya gondrong, blangkonan, kocomotonan, tongkatan. Samsudin. Maaf tenan. Kowe iki lak njaluk pelet, aja ngene dukun. Dukun kayak ngapusi. Kalau memang dukun bisa memberi pelet dan pengasihan, ngopo bojone dukun kok merongos? Masa yo ora iso nggawe pelet nggawe awake dhewe. Ya, ngarang wae. Pak dukun aku njaluk nomor, engko bengi sing metu pira? Lak dukune ngerti ngopo ra dituku dhewe. Lho, masuk akal apa mboten?
Pak Dukun aku njeluk penglaris. Lah saiki dukune wae sepi gara-gara dibongkar trike. Berarti ra iso gawe laris. Mila bola-bali kula kandha, napa dukun dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Rungono, Mul. Lah Mulyadi pengen rabi meneh ra usah ngene dukun, Mul. Ning masjid tangannya diangkat ndonga, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Maka apa? Wa quli malu fasayarakumullah. Kerja sing tenanan, Allah akan melihat hasilnya. Allah akan menyampaikan hasilnya. Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Menungso niku wajib berproses, ora wajib hasil. Soalnya hasil niku urusane Gusti Allah. Contoh, Pak sinten namine? Pak Andi, kewajibanmu ki dodol. Kue payu apa ora urusane Gusti Allah. Wajibmu dodol sing nekake pembeline hanya Allah. Santen niku. Modin, walah apa meneh modin. Kuwi lho, lele ra payu ana wong mati, mangan. Pantes lemu mangan. Modin dilawan. Tapi kurang ajar wong Nalum Sari niku napa lak mantu polisi buang, enggak mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Modin. Mudin lemune kene ini NO tenan. Soalnya didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, tanggane lara ana sing njaluk didongake mangan. Ndelah sing lara mati, mangan meneh. Iki lho, nganti rupane kaya besek iki lho tak kandhani. Ya Allah, sawak kok weteng kabeh. Mbah Mudin lak lemu lak foto aja ngene Pak Mudin. Miring set. Minimal wetenge ra ketok Pak Mudin. Sing nomor 3 terakhir wis jam 5:30. Kuwi ra urun cerewet. Jal, mau ana pengajian ana kotak infak. Dompetmu ana 100.000, 50.000, 1.000. Sing mau cemplungke 100.000 apa 1.000? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Sapa sing ngomong munyuk mau? Oh, Mulyadi. Ayo. Delok kiai kok 1.000 iki lho. Padahal wonten kitab taklim niku nggih. Ro'a itu ahakul hak, hakul muallim. Saya melihat hak yang paling hak itu adalah haknya pengajar. Mila ana mudin, ana guru-guru ning masjid, ning musala, niku tulung dihargai. Disowani, dipenake. Soalnya napa niku wong penting. Polisi penting, banser penting, lurah penting, mudin luweh penting. Ana lurah ra iki. Pak Lurah. Ndi wong? Oh, umrah wae lurahe. Nik pundi? Sing pundi lurah tetangga? Jenengan lurah tetangga ngundang dhewe. Lurah tangga numpang. Lurah batin, ya ini asu. Ya lah Pak Lurah ketok. Oh, lah Lurah ngatur akan bayar gampang, bayar nganggo BPJS. Aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudin ini penting. Ro'a itu ahakul hak, hakul mu'alim. Jadi kaya mudin ini berhak mendapatkan apa penghargaan dari kita. Polisi ini penting. Tapi nyuwun sewu, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa, Nduk? Mudin. Lurah mati sing bungkus apa? Mudin. Mulyadi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Lah wong koyo ngene mati kain kafane sepiro? Mbah Mudin, wong lanang karo wong wedok kain kafane luwih kandel pundi? Kandel wedok, itulah perempuan. Sudah mati saja masih boros tak kandani. Apa mana saya urip ya Allah raine kayak gapura pitulasan melaku tak kandani.
Glowing apa? Buah pisang, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Apa mana kayak ibu-ibu kayak ya Allah, lungguh ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsani tungkae meledak-meledak yo. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing tungkae. Yang ketiga, kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas niku kaya keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Betul. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Menjalaninya harus istiqomah, dan istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Padahal kalau wis ora binduk, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Lah, kula niku menghadapi semua masalah dengan senyuman, Pak. Karena saya punya prinsip, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Lah Mbah Modin pengen mangan onde-onde sing paling enak, golek onde-onde sing wijene ganjil. Dia harap mangan mau hitung dhisik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tambahi ikhlase. Maka kemudian disitulah kita memantaskan hidup kita di hadapan Allah, dan Allah akan memantaskan Indonesia. Itulah cara mengisi kemerdekaan bagi penerus bangsa seperti kita. Amin Allahumma amin. Sampun jam 5:30 pengajian sampun paring purna. Aku mau jam 3:04 loh padake. Kan aku capek. Murah cerewet. Ngenyang sisan. Kuwi lurah ngetuk rungokno, melu-melu ngenyang. Sehat-sehat Pak Lurah nggih. Ngomong hasbi rabbi kaping 3 ndonga sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyarat al Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna al-jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
Karang nongko, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.